Media Malaysia geger. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dan bikin mental down setelah mereka gagal lolos ke final Piala AFF U19 2024. Apa yang terjadi sebenarnya? Indra Syafri umumkan kejutan besar. Skuad Timnas Indonesia U19 pulih sempurna dan siap hancurkan lawan di final AFF. Temukan fakta menarik dan strategi rahasia di balik pemulihan sempurna ini. Terungkap jelas. Iqbal Gwijangge bocorkan rahasia suasana ruang ganti Timnas Indonesia U19 setelah lolos ke final Piala AFF U19 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini baru top. Bonus mewah menanti Timnas Indonesia U19 jika menjuarai Piala AFF. Apa yang akan mereka dapatkan? Simak hadiah mengejutkan yang akan mengguncang dunia sepak bola. Pertemuan langka di Prancis. Gianni Infantino, Prabowo, dan Erick Thohir diskusikan kerjasama PSSI dan FIFA. Apa yang terjadi di balik layar? Dan bagaimana ini bisa mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Keputusan mengejutkan. Shin Tae-yong tolak tawaran menggiurkan dari klub Korea Selatan. Apa yang membuat pelatih ini berkomitmen penuh dan apa implikasinya untuk masa depan timnas? Breaking news. FC Como siap menarik Kevin Dix ke Serie A Italia. Mengapa klub ini sangat tertarik pada pemain keturunan Indonesia dan apa dampak besarnya untuk karir Dix? Temukan detailnya di sini. Eksklusif. Riku Matsuda, pemain berdarah Jepang, masih bersemangat bela Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya terus berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan? Simak alasan mengejutkan dan harapan besar di balik ambisi ini. Indra Syafri bikin gempar Vietnam. Balas sindiran media Vietnam yang ragukan Timnas Indonesia U19. Apa reaksi mengejutkan mereka setelah Indonesia menembus final Piala AFF? Temukan fakta mengejutkan di balik ketegangan ini. Akhirnya, striker baru Indonesia muncul dengan potensi mengagumkan. Bagaimana pemain ini bisa meringankan beban berat Coach Shin dan mengubah nasib timnas senior? Temukan fakta mengejutkan di balik performanya yang menawan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Media Malaysia geger. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dan bikin mental down setelah mereka gagal lolos ke final Piala AFF U19 2024. Apa yang terjadi sebenarnya? Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan rival beratnya Malaysia pada babak semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya itu berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Garuda Muda. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Farzi Buffon pada menit ke-78 lewat tendangan keras yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Malaysia. Kemenangan ini menghancurkan mimpi Harimau Malaya untuk mempertahankan gelar juara mereka. Media-media di Malaysia turut menyoroti kekalahan mengejutkan Timnas U19 mereka. Salah satu media ternama, B Harian, dalam judul beritanya menyebut bahwa Indonesia telah melebur impian skuad U19 negara. Media Malaysia lainnya, Harimau Malaya, mengakui bahwa tim yang dilatih oleh Jose Torres Garrido kalah kelas dari Timnas Indonesia U19. Bola terkena kaki kiper, sangat tidak beruntung, tulis unggahan di Instagram @harimaumalaya. Apapun hasilnya, selamat kepada saudara serumpun. Kami akan mencoba lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Lanjut unggahan tersebut. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Thailand di partai puncak. Sementara itu, Timnas Malaysia U19 akan melawan Timnas Australia dalam perebutan tempat ketiga pada Senin hari ini pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo. Indra Syafri umumkan kejutan besar. Skuad Timnas Indonesia U19 pulih sempurna dan siap hancurkan lawan di final AFF.
Temukan fakta menarik dan strategi rahasia di balik pemulihan sempurna ini. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyatakan bahwa timnya sudah siap menghadapi Timnas Thailand U19 di final Piala AFF U19 2024. Pertandingan tersebut akan digelar pada Senin 29 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti malam, baik Timnas Indonesia U19 maupun Thailand berada dalam situasi yang menantang, karena kedua tim hanya memiliki 1 hari untuk mempersiapkan diri. Indra menyampaikan bahwa timnya harus menikmati tantangan ini dan berusaha maksimal untuk mempersiapkan diri menghadapi laga tersebut. Antara semifinal dan final kami hanya punya waktu 1 hari. Oleh sebab itu yang paling penting adalah bagaimana kami tim pelatih melakukan cara untuk recovery pemain, agar mereka benar-benar pulih, ujar Indra seperti dilansir dari laman PSSI. Indra yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI menjelaskan bahwa pola latihan tim disesuaikan dengan waktu yang terbatas. Namun, ia menegaskan hal tersebut bukan menjadi masalah besar bagi Arhan Kakak dan rekan-rekannya. Dengan waktu yang mepet, kami membuat sesi kelas, ada sesi psikolog untuk kesiapan mental pemain menghadapi pertandingan besok, ucap Coach Indra. Selain itu, pada sore hari pukul 4 sore kemarin, tim melakukan recovery fisik di kolam renang dan para pemain yang tidak bermain mendapatkan sesi latihan yang berbeda. Indra menyampaikan kabar gembira bahwa kondisi fisik timnya sudah berangsur pulih untuk pertandingan final. Ia menegaskan bahwa ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U19 saat melawan Thailand. Alhamdulillah sampai siang hari ini para pemain mulai pulih secara perlahan, termasuk juga tim medis kami yang bekerja sangat baik melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat recovery pemain, tutup Coach Indra. Terungkap jelas. Iqbal Gwijangge bocorkan rahasia suasana ruang ganti Timnas Indonesia U19 setelah lolos ke final Piala AFF U19 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pemain Timnas Indonesia U19, Iqbal Gwijangge memberikan gambaran tentang suasana ruang ganti setelah timnya berhasil melaju ke final Piala AFF U19 2024. Menurut Iqbal, seluruh pemain merasa sangat gembira dan penuh dengan sukacita setelah kemenangan tersebut. Tim Garuda Nusantara berhasil lolos ke babak final setelah meraih kemenangan tipis atas Malaysia dalam laga semifinal yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam lalu. Pertandingan tersebut berlangsung ketat dan gol semata wayang yang memastikan kemenangan Indonesia datang dari kerja keras dan determinasi sepanjang laga. Iqbal menceritakan bahwa kemenangan ini membawa kebahagiaan luar biasa bagi seluruh pemain. Namun, ia juga menegaskan bahwa tim pelatih memberikan peringatan kepada para pemain agar tidak berpuas diri dan tetap menjaga fokus. Semua pemain ikut senang dengan euforia kemenangan, tapi pelatih mengingatkan agar kami tidak terlalu berlebihan dalam merayakannya, kata Iqbal di Surabaya. Sebagai pemain bertahan yang bermain untuk klub Barito Putra, Iqbal menjelaskan bahwa timnya harus segera mengalihkan fokus untuk menghadapi tantangan berikutnya, yaitu pertandingan final melawan Timnas Thailand U19. Laga final Piala AFF U19 2024 ini akan dimainkan di Stadion GBT pada Senin hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami harus tetap fokus dan meningkatkan permainan kami untuk pertandingan final nanti, ujar Iqbal. Ia menambahkan bahwa tim akan memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Tujuannya adalah agar Timnas Indonesia U19 dapat tampil lebih baik dan memberikan performa terbaik saat menghadapi tim Gajah Perang Muda. Harapan kami di final nanti adalah bisa tampil lebih siap dan memberikan yang terbaik, tandas Iqbal menutup wawancaranya dengan semangat optimisme tinggi. Ini baru top. Bonus mewah menanti Timnas Indonesia U19 jika menjuarai Piala AFF. Apa yang akan mereka dapatkan? Simak hadiah mengejutkan yang akan mengguncang dunia sepak bola. Diketahui Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan dramatis atas Malaysia dengan skor tipis pada babak semifinal Piala AFF U19 2024.
Pertandingan yang penuh tensi ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Skor akhir ditentukan oleh gol bunuh diri kiper Malaysia, Muhammad Haziq, yang membawa kemenangan bagi skuad Garuda Muda. Kemenangan ini mengantarkan timnas Indonesia U19 ke partai final. Di laga puncak, Garuda Muda akan berhadapan dengan Thailand yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Australia. Partai final Piala AFF U19 2024 ini sangat dinantikan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh PSSI. Keberhasilan mencapai final berarti para pemain masa depan Indonesia ini akan menerima bonus yang melimpah. Namun, berapa jumlah pastinya? Manajer Timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar beberapa waktu lalu pernah ditanya oleh jurnalis mengenai jumlah bonus yang akan diterima oleh Arkan Kakak dan rekan-rekannya jika mereka berhasil menjuarai turnamen ini. Begini, yang pertama-tama adalah tugas dan kewajiban mereka membawa timnas lolos ke 4 besar, jawab Ahmed Zaki. Setelah itu, jika mereka berhasil sampai ke final, barulah kita bicarakan mengenai bonus. Ahmed Zaki juga menambahkan tidak dibiasakan untuk bicara tentang bonus kepada pemain dulu. Jadi sementara para pemain fokus pada permainan mereka dan mencapai target yang telah ditetapkan, diskusi mengenai bonus akan dilakukan setelah tugas mereka selesai. Dengan melaju ke final, seluruh skuad Garuda Muda tentu semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di final melawan Thailand. Semua mata kini tertuju pada laga puncak yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Piala AFF U19 2024. Pertemuan langka di Prancis. Gianni Infantino, Prabowo, dan Erick Thohir diskusikan kerjasama PSSI dan FIFA. Apa yang terjadi di balik layar? Dan bagaimana ini bisa mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Paris untuk membahas pengembangan kerjasama sepak bola antara FIFA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo, serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Infantino mengungkapkan kami berdiskusi tentang hubungan kerja yang sangat baik antara FIFA dan Indonesia serta PSSI, serta kemajuan pesat yang telah dicapai oleh negara ini dalam beberapa waktu terakhir. Kami juga berbicara mengenai peningkatan popularitas sepak bola di kalangan anak muda. Infantino juga menyinggung keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA yang merupakan turnamen FIFA pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Indonesia telah menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 FIFA tahun lalu. Semua pengunjung termasuk saya sangat terkesan dengan keramahan dan sambutan hangat yang diterima. Terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia sangat mencintai sepak bola, ujar Infantino. Pada saat pembukaan Piala Dunia U17 2023, Infantino dan Erick Thohir juga meresmikan kantor regional FIFA yang baru di Jakarta dan menandatangani nota kesepahaman. Dalam perjanjian ini, keamanan stadion menjadi salah satu prioritas utama dalam transformasi sepak bola Indonesia. Sebagai bagian dari inisiatif ini, tim khusus dari FIFA akan mengunjungi 8 stadion di 4 provinsi Indonesia antara 20 hingga 25 Mei 2024. Selain itu, program FIFA Forward akan mendanai pembangunan pusat pelatihan nasional PSSI yang pertama di Ibu Kota Baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Pusat pelatihan ini akan mencakup pembangunan lapangan dengan rumput alami dan sintetis, serta fasilitas seperti asrama dan ruang ganti. Infantino menambahkan, saya telah menyampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo bahwa FIFA siap membantu Indonesia dalam mengembangkan potensi sepak bolanya yang besar, dan saya berharap dapat terus bekerja sama di masa depan. Keputusan mengejutkan. Shin Tae-yong tolak tawaran menggiurkan dari klub Korea Selatan. Apa yang membuat pelatih ini berkomitmen penuh dan apa implikasinya untuk masa depan timnas? Coach Shin Tae-yong mengaku sempat mendapat tawaran untuk melatih klub di Korea Selatan, namun ia menolaknya karena ingin tetap bersama timnas Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara dengan media Korea Selatan Sport Chosun.
Shin Tae-yong menjelaskan alasannya menolak tawaran tersebut. Pelatih berusia 54 tahun ini merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap timnas Indonesia. Baru-baru ini ia sukses membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya tidak masuk akal jika ia harus meninggalkan timnas ketika jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Ajang ini akan dimulai pada bulan September mendatang, di mana timnas Indonesia akan bersaing di grup C melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Sejujurnya ada banyak tawaran dari klub K-League, kata Shin Tae-yong seperti dilansir dari Sport Chosun. Tapi saya merasa kasihan dengan tim yang telah saya bangun di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Pindah tim sekarang tidak masuk akal. Shin Tae-yong memiliki target untuk membawa timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat di grup C. Dengan mencapai posisi tersebut, peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Dua tim teratas di grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Dua tim terbawah harus gugur. Impian saya adalah finish di posisi 3 atau 4 teratas grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ucap Shin Tae-yong. Para pecinta sepak bola di Indonesia tidak perlu khawatir tentang masa depan Shin Tae-yong. Baru-baru ini, ia memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia. Pelatih yang akrab disapa STY ini akan tetap memimpin skuad Garuda hingga tahun 2027. Breaking news, FC Como siap menarik Kevin Dix ke Serie A Italia. Mengapa klub ini sangat tertarik pada pemain keturunan Indonesia dan apa dampak besarnya untuk karir Dix? Temukan detailnya di sini. Klub Liga Italia Como 1907 dikabarkan tertarik merekrut pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, pada bursa transfer musim panas 2024. Kabar mengejutkan ini disampaikan oleh akun Instagram @footballindonesia yang menyebutkan bahwa Como sangat tertarik dengan pemain yang saat ini bermain untuk Copenhagen tersebut. FC Como ingin membeli Kevin Dix dari Copenhagen. Como telah menawarkan 5 juta euro untuk Kevin Dix yang kontraknya tersisa 1 tahun di FC Copenhagen. Demikian bunyi laporan dari akun Instagram @footballindonesia. Kevin Dix saat ini masih bermain untuk Copenhagen, tetapi kontraknya dengan klub asal Denmark tersebut hanya tersisa 1 tahun lagi dan akan berakhir pada musim panas 2025. Situasi ini dimanfaatkan oleh Como 1907 untuk merekrut Dix. Jika Copenhagen tidak memperpanjang kontrak Dix, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjualnya. Jika Copenhagen tidak menjual Dix pada musim panas 2024 ini, maka pemain berusia 27 tahun tersebut bisa pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim 2024 hingga 2025. Namun, jika Copenhagen masih tertarik menggunakan jasa Dix, ada kemungkinan dia mendapatkan kontrak baru selama musim 2024 hingga 2025. Jadi, keputusan sekarang ada di tangan Copenhagen, apakah mereka mau melepas Dix atau tidak. Como 1907 ternyata sudah lama mengincar Kevin Dix. Tidak mengherankan jika klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ini semakin gencar untuk merekrutnya. Menurut informasi dari media Denmark, Como telah lama menunjukkan ketertarikannya pada Kevin Dix. Dan tawaran terbaru mereka sudah meningkat ke level di mana FC Copenhagen harus menanggapi permintaan tersebut dengan serius, yakni 5 juta euro. Demikian laporan tersebut. Jika Como berhasil merekrut Dix, maka nuansa Indonesia di klub tersebut akan semakin kental. Dix yang merupakan pemain keturunan Indonesia akan bergabung dengan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, menambah kekuatan dan warna baru bagi tim Como 1907. Eksklusif, Riku Matsuda, pemain berdarah Jepang, masih bersemangat bela timnas Indonesia. Apa yang membuatnya terus berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan? Simak alasan mengejutkan dan harapan besar di balik ambisi ini.
Pemain asal Jepang, Riku Matsuda masih sangat berharap bisa membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Riku memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya dan ini menambah harapannya untuk dapat memperkuat tim merah putih. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang mencari pemain-pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas. Ini sangat penting karena timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kualifikasi ini akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Beberapa pemain keturunan sudah membela timnas Indonesia, seperti Jordi Amat, Saine Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdonk, dan Elkan Bagot. Selain itu, PSSI sedang mencari pemain keturunan lainnya termasuk Ole Romney dan berusaha agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia karena sudah resmi dinaturalisasi. Melihat peluang ini, Riku Matsuda masih sangat berhasrat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain Gamba Osaka ini yakin bahwa kualitasnya bisa membantu timnas Indonesia dan berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepadanya. Saya sangat ingin membela timnas Indonesia. Jika ada kesempatan bagi saya membantu timnas Indonesia, saya akan melakukannya, kata Riku Matsuda saat ditemui oleh awak media. Pemain berusia 33 tahun itu juga ingin membantu sepak bola Indonesia agar lebih berkembang. Ia merasa senang jika mendapatkan kesempatan berharga tersebut. Tidak hanya di timnas Indonesia saja, saya juga ingin membantu sepak bola Indonesia. Pastinya saya akan senang melakukannya, ucap Riku Matsuda. Sayangnya sampai saat ini belum ada ketertarikan dari Shin Tae-yong kepada Riku Matsuda. Sejauh ini hanya kabar angin yang beredar. Riku Matsuda juga memiliki saudara kembar bernama Riki Matsuda yang bisa menambah kekuatan timnas Indonesia jika keduanya bergabung. Belum ada pihak dari PSSI yang menghubungi. Hanya pembicaraan saja sekilas, kata Riku Matsuda. Indra Syafri bikin gempar Vietnam. Balas sindiran media Vietnam yang ragukan timnas Indonesia U19. Apa reaksi mengejutkan mereka setelah Indonesia menembus final Piala AFF? Temukan fakta mengejutkan di balik ketegangan ini. Sebelumnya, wartawan dan media Vietnam meragukan kemampuan Indra Syafri dalam membawa timnas Indonesia U19 ke final. Mereka bahkan mengkritik kinerja Indra Syafri yang gagal mengalahkan timnas Malaysia U19 pada semifinal edisi 2018. Namun kini Indra Syafri berhasil membawa timnas Indonesia U19 lolos ke final dan ia memberikan sindiran balik kepada wartawan dan media Vietnam. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut bahkan menyinggung fakta bahwa timnas Vietnam U19 tidak berhasil lolos ke semifinal. Biarlah wartawan Vietnam yang menertawakan saya, jangan suka menertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu. Vietnam kan tidak masuk, kata Indra Syafri. Selain itu, Indra Syafri menekankan bahwa Piala AFF U19 adalah turnamen yang sangat penting bagi para pesepak bola muda. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan bakat pemain, tetapi juga memiliki gengsi antar negara yang tinggi. AFF ini penting menurut saya. Event sepak bola usia muda tidak hanya soal menang atau kalah, itu filosofi sepak bolanya. Tapi kalau sudah bertanding mempertaruhkan nama Indonesia melawan negara lain, tidak bisa menggunakan filosofi itu karena menyangkut harga diri netizen dan harga diri bangsa, jelas Indra. Timnas Indonesia U19 berhasil memastikan tiket ke final Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Malaysia U19 dengan skor 1-0 di semifinal. Pertandingan semifinal yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam 27 Juli lalu berlangsung sengit. Gol tunggal yang menentukan kemenangan timnas Indonesia U19 terjadi setelah tembakan dari bek Alvarez Buffon membentur tiang gawang dan memantul ke arah kiper Malaysia, Muhammad Haziq. Ini merupakan kedua kalinya Indra Syafri berhasil membawa timnas Indonesia U19 ke final.
Sebelumnya, ia juga sukses membawa tim ini ke final pada Piala AFF U19 2013, di mana timnas Indonesia U19 berhasil meraih gelar juara. Akhirnya, striker baru Indonesia muncul dengan potensi mengagumkan. Bagaimana pemain ini bisa meringankan beban berat Coach Shin dan mengubah nasib timnas senior? Temukan fakta mengejutkan di balik performanya yang menawan. Jens Raven kini muncul sebagai calon striker utama yang dibutuhkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika timnas junior bertugas untuk menyediakan pemain berbakat bagi timnas senior, maka ASEAN Cup U19 2024 menjadi ajang penting untuk mengidentifikasi pemain-pemain potensial. Shin Tae-yong dapat memantau performa bintang muda timnas U19 Indonesia di turnamen ini. Di bawah pelatih Indra Syafri, timnas U19 Indonesia memainkan sistem 3 back yang juga diterapkan oleh Shin Tae-yong. Namun satu posisi yang masih dibutuhkan adalah seorang striker murni. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya, timnas Indonesia tidak memiliki striker murni. Rafael Struijk mengisi posisi depan dalam 2 pertandingan pada bulan November melawan Irak dan Filipina. Meski ia bukanlah seorang target man, berdasarkan gaya bermainnya dan posisinya di tim senior ADO Den Haag, Ragnar Oratmangoen menggantikan Struijk dalam pertandingan di bulan Maret dan Juni. Meskipun Oratmangoen lebih berpengalaman, ia juga bukan seorang striker, melainkan gelandang serang di Fortuna Sittard pada musim Liga Belanda yang lalu. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada September mendatang, Shin Tae-yong kini memiliki opsi baru. Ramadan Sananta tampil tajam di Piala Presiden 2024 dengan 3 gol, tetapi ada juga striker muda yang tidak kalah potensial, yaitu Jens Raven. Raven yang baru saja dinaturalisasi bermain untuk timnas di ASEAN Cup U19 2024. Di bawah arahan Indra Syafri, Raven awalnya bermain sebagai pengganti dalam 2 pertandingan pertama, lalu menjadi starter dalam 2 laga terakhir fase grup. Selama fase grup, Raven mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya top scorer tim. Pada semifinal, ia berduet dengan Arkan Kaka sebagai penyerang dan tetap berada di lini depan hingga akhir pertandingan. Meskipun Raven tidak mencetak gol di semifinal, ia berfungsi dengan baik dalam mempertahankan penguasaan bola dan memberikan 2 assist yang sayangnya tidak berhasil dimanfaatkan oleh Wilber Jardim. Komentator Bung Kusnaini menjelaskan bahwa kemampuan hold up play Raven memberikan keuntungan bagi Indonesia saat melawan pertahanan rapat Malaysia. Kualitas ini membedakan Raven dari striker lainnya seperti Arkan Kaka. Jika Raven dipromosikan ke timnas senior pada September, ia dapat mengurangi beban yang dihadapi oleh Struijk dan Oratmangoen. Permainan kami sangat baik, ujar Raven setelah pertandingan melawan Timor Leste. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Figo, Caviatur, dan Kakak untuk 3 assist yang saya berikan. Sebagai tim, kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus hari ini, jelas Raven. Ini dia 3 statistik kritis yang harus dibenahi timnas Indonesia U19 sebelum final Piala AFF U19. Apa yang harus diubah agar bisa menggapai kemenangan dan menjadi juara? Simak detailnya di sini. Timnas Indonesia U19 masih perlu memperbaiki beberapa hal jika dilihat dari statistik pertandingan melawan timnas Malaysia U19 pada semifinal Piala AFF U19 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya itu, timnas Indonesia U19 berhasil menang atas Malaysia untuk melaju ke final Piala AFF U19 2024. Gol kemenangan Garuda Nusantara berasal dari bunuh diri kiper lawan Hasik Aiman. Bola hasil tendangan Alvarez Buffon membentur tiang dan mengenai kiper tersebut sebelum masuk ke gawang. Jika melihat statistik laga tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pelatih Indra Syafri agar timnas Indonesia U19 bisa tampil lebih baik di final Piala AFF U19 2024.
Berbeda dengan 3 pertandingan di fase penyisihan grup A, Timnas Indonesia U19 menghadapi lawan yang lebih tangguh saat melawan Malaysia. Jika sebelumnya mereka dominan di atas lapangan, kali ini Garuda Nusantara justru kesulitan. Hal ini disebabkan karena skema build-up yang diterapkan oleh Indra Syafri tidak berjalan mulus seperti biasanya. Malaysia memiliki struktur block press yang lebih terorganisir. Saat menguasai bola, skuad muda Harimau Malaya juga menyulitkan Timnas Indonesia U19. Dari segi penguasaan bola, Kadek Arel DKK kalah dengan persentase 40% berbanding 60% milik lawan. Indra Syafri harus mematangkan aspek build-up dan struktur pertahanan karena Thailand bukan lawan yang mudah. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah duel udara. Pada laga semifinal, Timnas Indonesia U19 kesulitan melawan Malaysia dalam aspek tersebut. Dari total 11 kali duel udara, Garuda Nusantara hanya memenangkan 4 kali saja. Sementara itu, skuad muda Harimau Malaya berhasil memenangkan 7 kali duel udara. Padahal duel udara adalah keunggulan Indonesia di fase grup, di mana mayoritas gol bersumber dari duel-duel udara memanfaatkan skema bola mati. Catatan ini jelas butuh perhatian khusus saat berduel di final. Satu lagi bukti bahwa Timnas Indonesia U19 kesulitan melawan lawan yang tangguh atau setidaknya setara adalah catatan soal tembakan. Akurasinya cukup memprihatinkan saat melawan Malaysia. Dari total 14 tembakan yang dilepaskan Garuda Nusantara, hanya ada 1 yang tepat sasaran. Gol Alvarez pun tidak termasuk sebagai shot on target karena membentur tiang gawang terlebih dahulu. Minimnya akurasi tembakan terlihat jelas di lapangan. Sejumlah tembakan yang dilepaskan Wilber Jardim DKK sering melenceng dari sasaran. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia kesulitan menjebol gawang Malaysia. Dalam menghadapi Thailand di final, Indra Syafri dan timnya harus memperbaiki beberapa aspek ini agar dapat tampil lebih baik dan meraih kemenangan. Sensasional. Kenapa Timnas Indonesia diyakini akan jadi juara final AFF U19 melawan Thailand? Apa rahasia di balik keyakinan ini dan apa yang bisa mengubah segalanya dalam pertandingan krusial ini? Prediksi positif diberikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mengenai peluang Timnas Indonesia U19 dalam meraih kemenangan di Piala AFF U19 2024. Roni Pangemanan yang akrab disapa Ropan berpendapat bahwa peluang Garuda Nusantara untuk menjadi juara semakin besar karena lawan di final adalah Thailand. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Bung Ropan, Ropan menyatakan di babak final kita akan melawan Thailand dan saya rasa ini adalah kesempatan baik bagi kita. Dia menambahkan Australia adalah tim yang kuat dan mungkin lebih sulit bagi kita di final. Namun dengan Thailand sebagai lawan, saya yakin kita punya peluang besar untuk meraih gelar juara. Pertandingan final Piala AFF U19 2024 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam ini. Timnas Indonesia U19 berhasil melaju ke final setelah menang atas Malaysia U19 di semifinal. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Muhammad Alvarez Buffon pada menit ke-78. Sementara itu, Thailand juga memenangkan semifinal melawan Australia. Gol kemenangan Thailand tercipta akibat bunuh diri Dylan Leonard. Ropan optimis, Indonesia U19 bisa mengulang kesuksesan mereka di Piala AFF U19. Seperti pada edisi 2013 lalu ketika tim ini meraih gelar juara di bawah arahan pelatih Indra Syafri, yang juga melatih tim saat ini. Semoga final di Jawa Timur ini membawa keberuntungan besar bagi Timnas Indonesia U19, ujar Ropan. Meski peluang Indonesia U19 tampak menjanjikan, Ropan mengingatkan agar para pemain tidak lengah. Mereka harus tetap fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Thailand di final. Jangan terlalu cepat merasa puas, kita masih harus melewati satu tahap lagi di final. Fokus dan konsentrasi adalah kunci untuk menghadapi Thailand di babak final, tegas Ropan.